Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin game, browser, bahkan sistem operasi canggih itu bisa jalan? Sering banget jawabannya adalah C++. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas dasar-dasar dari bahasa pemrograman yang super kuat ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita tahu kalau pembahasan kita kali ini sumbernya jelas ya. Semua materinya didasarkan pada materi perkuliahan dari Bapak Ade Agung Kurniawan di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Jadi bisa dibilang kita belajar langsung dari sumber akademis yang terpercaya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu. Terus kita lihat gimana sejarah C++ berkembang, kenalan sama alat kuncinya yaitu compiler JCC, dan di akhir nanti kita bahas langkah pertama yang bisa langsung Anda coba. Yuk kita mulai dari fondasinya. Jadi sebelum nulis kode apapun, entah itu C++ atau bahasa lain, ada satu hal yang wajib kita pahami dulu, logikanya. Inti dari semua coding itu ya algoritma. Anggap aja ini kayak resep masakan. Ada langkah-langkah logis yang harus diikuti buat dapat hasil yang kita mau. Nah, yang paling penting buat diingat, kalau Anda bisa mikirin algoritmanya, Anda pasti bisa bikin solusinya pakai bahasa pemrograman apapun, termasuk C++. C++ itu termasuk bahasa tingkat tinggi. Maksudnya apa sih? Gampangnya, sintaks atau cara penulisannya itu dibuat biar lebih mirip sama bahasa manusia. Makanya kita pakai kata-kata kayak if, for, atau return. Beda banget sama bahasa tingkat rendah yang lebih dekat ke kode biner, yaitu angka 1 dan 0 yang cuma dimengerti mesin. Oke, sekarang kita geser ke bagian yang seru, yaitu gimana ceritanya C++ ini lahir. Ini tuh bukan penemuan yang tiba-tiba muncul, tapi hasil evolusi yang menarik banget dari bahasa-bahasa sebelumnya. Perjalanannya dimulai di Bell Labs tahun 70-an dengan bahasa yang namanya B. Beberapa tahun kemudian, di 78, bahasa B ini dikembangin jadi bahasa C yang super populer dan berpengaruh. Nah, puncaknya di tahun 1985, biar Nestrosrop ngambil semua kehebatan C, terus nambahin fitur-fitur canggih kayak classes, dan lahirlah C++. Cara paling gampang buat ngerasain evolusinya itu, ya dengan lihat perbandingannya langsung. Coba deh, kita ambil tugas paling dasar buat seorang programmer. Nampilin tulisan Hello World di layar. Tugasnya sama persis, tapi kita bakal lihat betapa beda tata bahasa atau sintaks dari tiap bahasanya. Nah, ini dia C++. Kita kasih tahu programnya buat pakai library input-output, terus di fungsi utamanya kita pakai perintah count, singkatan dari character output, buat nyetak teks ke layar. Simpel kan? Sekarang kita coba mundur sedikit ke pendahulunya, bahasa C. Kelihatan kan miripnya? Strukturnya hampir sama, tapi perintahnya beda. Di sini kita pakai printf, yang artinya print formatted. Ini nunjukin banget kalau akar C++ itu kuat banget di bahasa C. Dan ini dia, C#, saudaranya yang lebih modern. Coba perhatiin, strukturnya jadi sedikit lebih kompleks, logikanya dibungkus dalam sesuatu yang disebut program, dan pakai perintah console.writeline. Ini contoh sempurna gimana ide-ide dalam pemrograman itu terus berevolusi seiring waktu. Nulis kode itu baru setengah dari perjalanan loh. Pertanyaannya, gimana caranya komputer bisa ngerti apa yang kita tulis? Nah, di sini peran alat vital yang namanya compiler. Salah satu compiler yang paling terkenal itu GCC. Anggap aja GCC ini kayak penerjemah super jenius. Dia ngambil kode C++ yang kita tulis, yang mirip bahasa manusia itu, terus dia terjemahin jadi bahasa mesin yang bisa dijalankan sama komputer. Tanpa compiler, kode kita ya cuma sekedar teks biasa. Prosesnya sendiri sebenarnya lumayan simpel. Anda mulai dengan perintah kompilasi, yang tugasnya mengubah file kode .cpp jadi file program.exe yang siap dijalankan. Abis itu, ya tinggal jalanin aja file .exe-nya buat lihat hasil kerja Anda. Semudah itu, dari kode jadi program. Oke, jadi kita udah lihat ya perjalanannya, mulai dari ide abstrak sebuah algoritma, evolusi bahasanya, sampai ke alat praktis yang bikin semuanya jadi nyata. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Jadi, kalau ada poin-poin krusial yang perlu banget diingat, ini dia. Pertama, algoritma itu cetak birunya, logikanya. Kedua, C++ itu bahasa tingkat tinggi yang kuat, yang akarnya dari bahasa C. Dan ketiga, compiler kayak GCC itu jembatan yang nyambungin kode Anda dengan komputer. Nah, sekarang Anda udah pegang peta dan kompas dasarnya. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi gimana cara mulainya, tapi lebih ke
Apa ya yang mau saya ciptakan? Jadi, coba deh pikirin, kira-kira masalah apa, ide apa, atau mungkin sekedar iseng-iseng apa yang mau Anda wujudkan dengan kode pertama Anda. Dunia pemrograman menanti Anda.